Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratul kurama dumateng para alim, para ulama, Bapak Kiai, pimpinan masjid, Bapak Zin, sekeluarga besar yang saya hormati, pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Batu Putih beserta stafnya, pengurus muslimat, ranting muslimat, pengurus fatayat, ansor banser, dan Bapak Kepala Tiuh berdua yang saya hormati, jamaah pengajian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ngelekan salawat. Mudah-mudahan kita bersama kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam Allah mudah-mudahan terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita bersama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin kula ngadeg, masalah wis rada awan kaya ini sekonger. Niki wau jadwalnya dua. Jadi kula niki wau ngaji king Toto Wonodat. Sebenarnya bukan berarti saya menyampingkan yang mengundang saya. Lek sing ngundang kula niku enggak datang ke rumah, tapi lewat HP. Lek sing mriko Toto Wonodadi teko nang omah. Dadi kula ngerti lek kelejingan iki lho. Bedane nang mriku. Lah terus beliau datang ke tempat saya ngundang pengajian selapanan. Terus kula ngomong juga, saya pada hari Minggu itu ada jatah di Pancamarga. Lah terus kemudian diem aja. Wong meneng ae, Bu. Wis ora ngomong piye-piye ndingku ayar nangis. Waduh. Sampai golek ganti ya Pak, nggak bisa menjawab. Langsung saya ngepel Mas Adi, Mas, saya nanya yang lain, saya nanya yang lain. Terus saya ngomong, saya datang di SP1 paling agak akhiran Mas, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya ngomong, Pak, iya, saya datang yang penting sampean kasih waktu saya sesuai dengan harapan saya. Siap katanya. Nyampe lah saya pagi tadi di situ jam 7:30 saya luncur, sampai bahkan nggak sarapan kula niki Bu. Sampai dugi mriku jamaah niku dereng enten. Waduh, baru saya ngomong sama kiainya, terus kiainya memanggil panitianya yang mau ngisi pimpinan acaranya. Saya ngomong gini, Mbak, kula nyuwun tulung. Setelah bacaan kiroat, bacaan Quran, saya ngaji. Terus nyanyinya ya lawaton Indonesia Raya dan sebagainya nanti di belakang. Jawabnya gimana? Anu lho Pak Yai, niku wau pun diatur ke bocah cilik-cilik niku mengke lek digeser-geser waktu ini mengke bingung jere. Terus kula sebagai tamu dan saya diundang, kula kelingan dawuh Kanjeng Nabi, Adzaif kal mayit, tamu itu ibaratkan mayit. Kalau saya sebagai mayit mau dimandiin nggak mau terus gimana? Ya saya ngikut, ya wis lah Mbak aku ngono. Tapi saya pasrah kepada Allah. Ya Allah, Engkau kasih jalan saya untuk berjuang berdakwah, sedangkan pada hari ini ada 2 waktu. Terserah Engkau bagaimana mengatur saya. Saya kan makhlukmu, saya bilang gitu. Akhirnya begitu mulai acara, Mas Adi Chandras ngebel terus, bikin gelisah diriku. Akhirnya bagaimana? Saya dipanggil Bu.
Setelah dibacakan arwah-arwah yang mau dikirim, saya suruh mimpin tahlil. Untuk pimpinan tahlil dimohon Pak Yai. Ya saya segera maju. Setelah saya maju, patukah tahlil. Setelah itu saya langsung ngaji. Jadi saya pergi dari sana belum mulai acara itu. Qiraat juga belum, sholawat belum, panitia belum, apa-apa belum, bahkan acara belum dibuka karena tahlil di luar acara. Maka saya tahlilan sekaligus ngaji. Jadi saya pergi, dia buka acara. Saya bilang alhamdulillah, kalau segala sesuatunya itu sudah diatur oleh Allah, kita tinggal mengikuti, lebih enak ternyata. Jadi sana belum mulai tapi saya udah ngaji. Saya ngomong, bukan berarti yang kedua. Kalau biasanya sih, kalau istri yang kedua itu biasanya istri yang pertama sebenarnya lebih dicintai. Istri yang kedua itu nggak begitu patek dicintai. Tapi biasanya istri yang tua itu dicintai, tapi gilirannya rata-rata nomor 2. Istri pertama lebih dicintai, tapi rata-rata digilir nomor 2. Kalau Jumat ini istri muda, Jumat besok istri kedua. Lah istri kedua itu lebih dicintai daripada istri yang pertama. Tapi gilirannya nomor 2, berarti jenengan-jenengan termasuk istri kedua, tapi lebih saya cintai. Gitu. Itu ceritanya seperti itu. Lah terus saya bilang gini, koyok uang serakah kata dia kan. Sih ngomong serakah 2 waktu diiyai semua. Ya saya bingung, saya mau nolak bagaimana? Karena setiap hari saya berdoa begini, ya Allah, andaikan rezeki di atas turunkan, andaikan rezekiku di bawah, di dalam bumi keluarkan, andaikan rezekiku jauh dekatkan, andaikan rezekiku sulit mudahkan, andaikan rezekiku itu haram halalkan, andaikan rezekiku masih dalam alam gaib nyatakan dan tampakkan. Setiap hari saya doa seperti itu. Dan begitu Allah memberikan rezeki saya 2 tempat dalam 1 waktu, seharusnya kan saya harus terima. Kalau saya tolak jadi uang Jawa, ojo ngasih-ngasih, ditawani madang kok ditolak, engko bakal entuk madang selawase. Ya tak tompo kabeh, timbang aku gak entuk madang. Nah, itu ceritanya. Terus yo kok biyen niku kula ceritane kan pernah mondok ceritane. Mondok niku kula ditawani karo kiai kula. Kan ada ilmu dinamakan ilmu pecah raga. Iso wong sitok iku sudah dadi 7. Seandainya mbiyen ku ilmu ku tak amalke, mungkin kono ngaji kene ngaji, terus kono ngaji kaya Bu Camat atau makmur enek 7 kan ampuh sebenarnya. Biyen kok gak tak amalke. Gieten kula wau ya Allah. Tapi ini bukan yang pertama kali. Saya pernah terjadi. Saya pada waktu itu ngaji di Waikanan SP5 Pakuan B. Saya disuruh Pak Kiai Nur Hadi untuk melantik di IBLJ dengan waktu yang sama, jam yang sama. Saya mau nolak itu perintah ketua saya, sedangkan ini sudah ngundang dari duluan. Maka saya datang duluan, saya belum dikasih waktu, saya ngaji. Gak urusan itu ada orangnya apa enggak, yang penting saya ngaji. Karena tugas saya ngaji nggak butuh orang mendengarkan. Seolah orang mendengarkan, urusan dia mau mendengarkan. Urusan saya, tugas saya ngaji. Kalau seumpama teng mriki wis kawanan kula panggah ngaji, jenengan balik monggo. Ikhlas kula. Lah penak ta nggih? Penak. Akhirnya kula kejar waktu. Setelah itu pengurus ranting udah ada di panggung. Sudah 5 menit dia berdiri, saya belum datang. Akhirnya sampai di gerbang saya tarik sama banser, digendong sama Mister, dinaikkan sama banser. Akhirnya saya PA di situ. Pernah terjadi 2 kali juga. Saya ngundang Pak Yai di Sakti Jaya, saya ada pengajian di SP4 Pakuan D. Harus saya kejar semua dan malamnya harus PKPNU di Wai Kenanga. 3-tiganya saya kejar, itu alhamdulillah kena semua. Terus Pak Kiai ngomong dengan saya, Gus, ngundang Kiai malah sing ngundang ora teko. Saya ngomong gini, Pak Yai, kalau saya ngikut jenengan, saya gak dapat duit.
maka saya harus cari proyek sendiri. Habis proyek saya terima, saya baru kalian jenengan bisa untuk berangkat ke PKPNU, untuk beli rokok dan minyak. Gimana aku? Terkecuali kalau ada perjanjian, saya ngundang jenengan, ikut jenengan. Kalau jenengan dikasih amplop 1.500.000 ding, aku yang ngono. Yo ora iso kok dhewe. Ya wes, aku golek dhewe. Saya bilang begitu. Ada kan kumpulan. Teng mriki kula enggak golek amplop. Jokleru. Saya itu pernah dipesan kiai saya, nak, bahasanya tengkodan iku ngger, sok kilek wis balik, mari mondok, siji mulang aja ngarep bayaran. Sing nomor loro lek enek wong njaluk tulung, bahasane njaluk tulung, air putih apa piye lah dukun lah bahasane ngoten niku. Aja mikirke amplope. Sing nomor loro lek ngaji aja njaluk amplope, aja mikir amplope, pikiran isine. Wah, masuk juga kiai itu. Wah, nggih lho ngoten niku. Jadi selama itu saya nggak pernah mengharapkan amplop dari siapapun. Tidak pernah terpikir di otak saya amplop itu nggak pernah terpikir. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf saya pakai kacamata. Karena kacamata ini bersejarah bagi saya barengan dengan Pak Lurah. Kacamata ini pernah mengejar Wahabi, tapi nggak dapat Wahabinya, nggak tahu kemana. Jadi kalau enggak kita pengajian karena punya topi yang sudah diasma di waktu PKPNU ini nggak saya pakai. Yang pernah saya bawa hanya kacamata ini. Jadi semua yang ada di badan saya yang pernah ikut PKPNU hanya kacamata. Maka saya pakai. Karena kacamata ini bisa tembus mana NU, mana bukan, mana Wahabi, mana bukan kelihatan. Oh, ibu-ibu sing tukang wani karo bojone aku yo roh lewat kacamata ini. Ini kacamata tembus pandang. Bahkan ibu-ibu pakai celana apa saya tahu. Itu hebatnya kacamata ini. Maka kalau saya jual 1 miliar untuk NU, kayak Blangkoni Gus Miftah, kayak ini wajar nih. Bisa dites nih. Tapi mungkin tekong griya, ampun teng mriki rundingan. Teng griya hawan. Bapak Ibu hadirin ingkang dipun muliakan Allah, dilanjut. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bentuk kegiatan NU yang berkontroversi. Artinya kontroversi niku enek sing setuju enek sing ora. Sing setuju ngomongke NU mulutan kuwi memang sunnah tur iku ya api. Tapi di luar Nahdlatul Ulama mengatakan adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah. Tetapi ulama Nahdlatul Ulama menyimpulkan bahwa tidak semua bid'ah itu dolalah. Dan tidak setiap dolalah itu finnar. Setiap dolalah finnar, tapi tidak semua bid'ah itu buruk. Karena ada bid'ah yang baik yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Seperti hanya Rasulullah nggak pernah sekolah, tapi kita umatnya Rasulullah sekolah. Apakah sekolah itu buruk? Beten sekolah kuyapi. Sebab tanpa sekolah kita tidak akan mendapatkan dunia. Karena dengan sekolah itulah ilmu dunia kita dapat, ilmu akhirat dengan dapat. Ilmu akhirat untuk kehidupan akhirat, ilmu dunia untuk kehidupan dunia. Dengan lantaran kita sekolah. Bahkan kita mau mengurusi NU harus sekolah. Kita mau menghidupi istri keluarga harus sekolah. Kita menghidupi anak dan keluarga harus sekolah. Tanpa sekolah maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Maka dengan itulah tidak semua sesuatu yang baru itu dolalah. Tidak semua yang baru itu jelek, tidak. Rasulullah itu tidak pernah memakai sarung. Berarti lah awal dhewe iki nggo sarung ya bid'ah. Rasulullah nggak pernah pakai kopiah, tapi kita memakai kopiah ya dolalah, ya nggih niku sasar. Ini kalau semua dipukul rata, semua yang sifatnya tidak ada di zaman Rasulullah itu jelek, maka banyak yang kita lakukan itu jelek. Terkadangan bahkan orang yang mengatakan bahwa itu bid'ah, dia sendiri tidak sadar melakukan bid'ah. Maka oleh sebab itu ini salah satu kegiatan NU bahwa di dalam rasa cinta terhadap Rasulullah kita buktikan dalam bentuk pengajian mauludan. Lah mauludan ini lek wong Jawa ngomongke mulutan, lek Arab maulidin. Mau Pak Maulidin iki lahirkan Nabi Maulidin.
Niki termasuk bahwa Maulid niku kelahirannya Nabi. Lek mulut kuwi bangsa cangkeman. Bangsa cangkeman ki lek pengajian memperingati kelahiran Kanjeng Nabi ya kudu untuk mangan, ya itu untuk ngombe, balik ya diamplopi. Urusan cangkeman masalah. Pamane nek pengajian ngene gak dikek madang, kira-kira jenengan nesu mboten, Bu? Nesu mesti kere. Wah, jurat kayak untalan tuh. Serusak nih. Makanya niki mulutan. Yo maulidan ngaden. Lek maulid kenapa kok diomongnya maulid? Karena pada waktu itu mulut bahasa mulut bulan mulut itu memang ceritanya ketika waktu zaman Sultan Agung sebelum masuk agama Islam, pada waktu itu memang mengambil bulan itu seperti dalam bulan Hijriah, enek bulan Jawa jenenge kot mulai suro itu Asyura, sebenarnya Asyura ambil suro, kalau Arabnya Muharram. Terus kemudian surah Sapar mulut. Nah, bersapar terus mulut niki lah wong Jawa. Karena mengambil dari ke Arab-Arapannya. Mulut karena kelahirannya Nabi Muhammad. Lah terus kemudian kalau diarabkan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Makanya enek lagu niku 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkannya di kota Mekah pada tahun apa, Bu? Tahun Hijriah. Tahun fil itu tahun gajah. Jadi karena dijukuk sejarah peristiwa kelahirannya Nabi, ada pasukan yang dinamakan Abraha mau menghancurkan Ka'bah, dikirimlah diadu dengan burung yang dinamakan Ababil, tidak membawa meriam, tidak membawa pistol, tidak membawa senjata, tetapi hanya membawa satu biji kerikil dilawan karo manuk karo gajah gedindi. Terus Abraha kuwi nggawa tembak, nggawa bom, tapi mung didu karo kerikil. Ternyata kalau sudah kekuatannya Allah, segede apapun musuh itu pasti hancur dengan perkara yang sangat kecil. Berjuang di NU itu seperti halnya kita memerangi Raja Abraha. Musuh kita gede-gede, tapi dengan ya Jabar ya Kohar, insya Allah kita akan menang. Amin ya Rabbal. Percaya tapi lek ora percaya ya ora dadi. Makanya tersendat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana engkau lihat Allah memberikan satu hukuman terhadap Abraha, yaitu raja nopo orang yang menunggangi gajah dengan dilempar toiron ababil, dengan disuruhnya burung ababil membawa batu, kemudian dijatuhkan batu itu ka'asfim makul, bagaikan daun yang dimakan ular. Dia layu, begitu layu langsung mati. Lah niki cara mbiyen lek amalan alam taro niku lek teng pondok niku lek diwiritke niku kena nggo nyantet. Yo alam taro niku Bu. Dadi lek jenengan niku mungkin duwe bojo kok selingkuh, wiritke alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ping 7 rambekan. Ping itu gak ambekan. Terus apa yang terjadi? Gajah itu kan punya telale. Lah telale ini gajah nang arep, telane ini bapaknya nang ngesor. Kui telale ini langsung diglubuk. Lemes. Ilmune Bu. Amale Bu nggih. Mengke lek umpamane jenengan kurang puas, mulya. Lek jenengan dugi tenggen kula pun beda ceritane. Kula kei ijazah alam taro, nggak ambekan ping 40, jenengan kudu nggawa gula, kopi, teh, amplop pitik putih, jago. Itu mahari larang. Lele bapak ping dadi saja kok eneng bojone yang ngono, iki diwirit ke alam taro, ben lemes gak iso mlaku. Lho mesti por pokoke wis. Kuwi dadi alam taro ya ampuh, makane Kanjeng Nabi niku waktu ngekakno laire Kanjeng Nabi niku muncule alam taro niku wau. Jadi ceritanya kayak ngoten. Ini adalah sejarah peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ijek jam piro iki? Jam berapa Mas? Terus enak amplopmu piro Pak Dik? Terus sampai dhuwur ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada 10 hal. Ada 10 hal bisa sempurna 10 itu harus dengan melalui 10. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, asratun la tuhsalu bil asrati. Tidak akan sempurna 10 itu tanpa harus melalui proses 10. Yang pertama, al-aqlu bila wara'in. Akal tidak bisa dikatakan sempurna kalau akal itu tidak melalui dengan proses wirai. Saya pernah menyampaikan, dalam diri manusia ada makhluk loro, makhluk dua yang mirip-mirip pekerjaannya sama, pekerjaannya mirip sama, rasanya mirip sama, tapi pada dasarnya berbeda. Apa itu? Akal dan hati. Akal untuk berpikir, hati untuk berpikir. Akal akan bisa mengeluarkan satu gerakan positif ketika memang energi yang masuk lewat telinga itu positif. Contohnya seperti ini. Ketika jenengan niku ngaji, khususnya panitia lah, jenengan ngaji mikir, lawis Yahmene sing ngaji kok urung teko. Delalah di samping jenengan niku kok gak seneng karo sing ngaji. Mas Adi, kamu tahu enggak sih? Gak mungkin Gus Hafid itu datang. Kenapa? Jam segini loh dia masih ngaji di sana. Apa iya? Dia itu modelnya kayak gitu, semua diiyai, tapi belum tentu dilaksanakan semua. Masuklah di dalam otaknya Mas Chandra, energi yang negatif itu tadi, baru keluar sesuatu yang negatif. Baik itu melalui omongan ataupun gerakan. Lewis melalui gerakan, lah lek ngono aku balik ae lah. Ini. Tapi kalau energi yang masuk lewat mulut itu tadi, akal kemudian masuk di dalam mulut, keluar melalui telinga dan dicerna oleh akal itu negatif, positif, maka akan timbul satu gerakan yang positif. Ngaji kuwi luwih apik ngenteni daripada dienteni. Bahasane santri kuwi lebih barokah untuk ngilmune lek gelem ngenteni kiyaine sak tekane. Kalau sudah berpikir kayak gitu, maka dia masuk di dalam otak, dicerna. Ya terai, mendingan aku ngenteni sak tekane, oleh ora teko ya balik, lek teko ya tak enteni ngaji. Ini dan pikiran dan hati ini seolah-olah sama. Maka tergantung bagaimana, kalau akal ini tergantung apa yang masuk. Suatu contoh, jenengan duwe motor rusak mlebu nang ini bengkel. Terus bengkelnya dibuka mesinnya, baru jenengan sing di motor ngene, Kang, iki kena diganti ora Kang? Kayane angel iki rusak tenan mesinmu. Tolong Kang diakali. Ini bukan hati yang bekerja, akal. Wis penake apa diakali ya? Wah, wis baru mikir deh bengkele. Wah, tak leboni wesi lah. Cus dilas. Baru kena iso munyer. Tergantung jenengan ngongkon, tapi lek jenengan ngongkon ngene, Kang, piye lek diganti ben luwih penak. Oh iya diganti. Tergantung jenengan bagaimana mentransfer energi itu lewat telinga itu kemudian bisa dicerna oleh akal. Maka bisa timbul satu gerakan yang negatif tergantung omongan jenengan. Makanya Allah telah memberikan satu firman kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Atau di dalam bunyi yang lain, balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun Anda itu hanya sekedar mengetahui satu ayat. Saya pernah mendengar satu ayat pengajian seperti ini yang menuju ke hal yang baik, sampaikan, maka biarlah dicerna oleh akal, timbul satu gerakan sesuai dengan apa yang kita dengarkan. Pengajian ini nggih kaya ngoten niku, jenengan ngaji teko ngrungokne linggo.
Umpamanya jenengan merem nggak masalah, sing penting kuping dibuka. Ketika niku kula leboni suara sing positif, maka jenengan cerna, kemudian pulang di rumah nanti menjadi satu gerakan-gerakan yang positif. Karena apa? Karena pengajian. Tapi lek kula pengajian ngomong, mak bu, boleh bojomu cerewet, capun cangkemmu. Jenengan mengke teko mah napa ibu bojone? Tergantung ngomongan kula nih pengajian. Maka timbulnya satu gerakan jenengan mengke setelah pengajian tergantung bagaimana yang di depan ngomong. Ya mboten Bu. Lek sing ngomong ki guyon ae, mungkin jenengan dugi griya sing dieling-eling guyone. Tapi lek kula sing ngaji niku ngaji lurus, jenengan kelingan tapi suwi gak Pak. Jenengan kelingan, masalah ngaji saniki nang kula pernah ngomong. Ngaji saniki lek ora seru ya lucu. Lek ora seru gak lucu ora payu. Nggih ta? Kok enek wong ngaji buka kitab jalur. Jare ngono, alah ngantuk aku. Ya ngono. Diajari sing bener mulai ngantuk. Tapi lek diajari gak bener gak ngantuk. Contoh teng mriki enten manakipan. Setiap wa hadratin Nabi Mustafa turu kabeh Pak Jenggo. Manakipan yo semodele ngono kuwi. Tapi gak apa-apa. Ngaji itu lebih baik tidur daripada nggak berangkat. Lihat ini kok. Makanya diomong nih, niku akal harus wirai. Akal dan hati. Akal dan hati. Bagaimana kita bisa membedakan ini akal apa hati? Ini tergantung tenjengan sedoyo. Maka harus dirasakan. Karena akal tergantung diolah dari mana suara itu didengar. Kalau hati tetap pada satu pendirian, hati itu akan selalu berzikir ingat kepada Allah. Maka ketika akal ini selalu dipakai tapi tidak memakai hati nurani, maka orang itu akan salah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Maka hati adalah segala-galanya untuk penentunya. Maka hakimnya adalah hati. Ketika teng akal niku ngakal-ngakali, baru hati ngomong wis ora usah lah yo koyo ngono. Baru akal ngomong neh, lho piye lho aku dilarani, piye yo carane? Hati ngomong neh, gak iso aja ngono kuwi dosa. Niku hati sing selalu ngomongi ngoten niku. Maka harus dengarkan hati. Maka ketika ada konflik sebesar apapun konflik niku, lek wis diselesaikan dengan hati, di dunia ini tidak akan ada pernah masalah itu terjadi ketika diselesaikan dengan hati. Makanya lek wong wis gelut tukaran nang keluarga, lek wis lingguh berbicara dari hati ke hati, maka akan selesai masalah itu. Krono napa? Krono sing marakne tukaran kuwi cangkem karo akal. Lek hati iki gak gelem tukaran, wis saiki lingguh ayo ngomong hati demi hati. Piye jajal lek wis ngomong hati demi hati? Ya ndak ana jeneng wong tukaran. Tukaran hati karo hati piye? Wong renek wong krungu. Makanya Rasulullah berikan satu solusi. Lek enek konflik kaya ngono di nang rumah tangga, satu ketika Anda marah ambil wudu. Ketika kedua ambil wudu tidak selesai sholat 2 rakaat. Setelah setidakpun itu selesai, maka berjamaahlah dalam sholat. Ketika si imam maca waladhdallin, maka sing ibu tengguri jawab amin. Gak mungkin sa emosine jenengan jawab amin. Gak mungkin. Tetap panggah kalem. Tergantung imami. Lek imami ku ngocone waladhdallin, makmume jawab padha amin. Kan ngoten. Lek terus imam ngomong waladhdallin, mesti makmumin jawab ya padha amin. Tergantung. Makanya imam iki ben pengaruh niki nggih energi yang bisa menimbulkan seperti itu. Kayak contoh jenengan ngomong karo wong bisu. Energine wong bisu niku cepet nular. Terus jenengan seketika itu langsung bisu. Langsung bisu. Makanya lah jenengan ki ngomongi kalem, maka energi akan mengalir juga kalem. Ditampa ya kalem. Tapi lah jenengan tekan piye tok anggo iki? Asu kan itu. Jenengan ya mesti nesu. Piye karepmu? Asu juga kowe kan ngono ta. Tapi lah ngomong api-api, Kang piye tok Kang karepmu? Wis monggo pinarak riyen monggo. Oh ya.
tergantung dewi. Energi itu tergantung pada diri kita bagaimana. Maka dinamakan doktrinisasi itu adalah seperti itu, bagaimana kita mengolah pikiran orang bisa mengikuti dengan kita, tergantung kita. Makanya Kanjeng Nabi niku diomongnya wa fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi selalu mengalirkan energi yang positif kepada umatnya. Dari beliau menjadi pimpinan dalam rumah tangga, dalam panggilannya sudah diajarkan ketika Nabi memanggil istrinya dengan sebutan ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya. Ora kok jenengan bapak-bapak sing duwe bojo lomo diceluk hendit renendit. Aja ngono, biar gemuk diambil, wahai istriku yang langsing, bagaikan gitar yang sangat indah. Ngono, dah ibu engko kan nyawang-nyawang bokong mosok iya sih aku saiki langsing kan ngono. Ngocok bokong sakmene diomongin langsing nyek lho. Ora ngono lho. Ora ngono lho, Dik. Wis sekali nyeluke bojone iki aja mbok ae. Ya kadang-kadang, Dik, lek wis ora enek putune maune jeluk apa jenenge nenek, kakek. Engko lek wis putune enggak enek, ya dikembalikan memori masa lalu diceluk, Dik sini dong sayang. Ngono kan? Lek wis mbah-mbah mbok sekali-kali lho ndelok sayang ngono. Kepada yang terhormat Pak Yai, waktunya sudah hampir zuhur, diharap turun insyaallah. Iki lho kula wae mampun iki delok pengajiane Pak Yai Sukron Makmun di Pondok Pesantren At-Taqwa. Pesantren At-Taqwa itu dekat dengan pesantren saya. Pak Yai Haji Sukron Makmun itu dikasih waktu 15 menit. Habis itu biasa Pak Yai Sukron Makmun itu kalau ngaji kan kenceng. Karena ada satu grup alumni Asidiliyah, saya itu punya grup, itu kawan saya yang jadi kiainya di situ. Dikasih waktu 15 menit, akhirnya melebihi waktu 15 menit. Jamaahnya bubar pulang sendiri-sendiri. Nesu-nesu Pak Yai Sukron Makmun. Wes aku sesuk ora rene nah dhewe. Ya gara-gara pada hari ini mau kan medun ini. Untuk duit 1.893.000, 1.893.000. Niki jariah jenengan. Wong sakmene keane mbok 1 juta jangan. Wis nemen tenan ae. Yen kula niku pengajian lapanan, Pak. Tak ceritani niki. Makanya saya sering menyampaikan begini. Untuk NU Tulang Bawang Barat terbaik Batu Putih. Untuk wilayah Ranting terbaik Margomulyo. Karepku ki ben supaya wong kene ya genting ngono, terbaik harus SP1. Maksudku ngono. Lah aku ngomong terbaik Margomulyo jenengan ngalah. Wah, enggak respon. Maksudku jenengan genting ngomong yang terbaik untuk kecamatan Batu Putih harus Pancamarga. Harusnya gitu. Makanya kalau sering ngomong ke untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terbaik Batu Putih, untuk Ranting terbaik harus Margomulyo. Yang lain harus dikalahkan. Karepku sampean genting ngono. Jadi akhirnya kan fastabiqul khairat. Jadi awake itu berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Lek saiki 1.800.000 piye carane supaya itu 2 juta ngono to. Ajeng teng pundi Bu? Wasul. Nggih, monggo nderekaken sugeng tindak ngatos-ngatos. Padha balik Mas Andi. Jane yo. Biarin, yang bayar bukan dia kok. Lek sampean balik aku malah curiga. Lek wong kae gak apa-apa. Tenang aja. Senang aja, aman. Terus yang kedua, wirai itu seperti apa? Wirai itu menjauhkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi akal ini bisa dikatakan akal itu sempurna kalau dia bisa bergandengan dengan wirai. Wirai itu sesuatu masalah, perkara yang setiap hari kita lakukan, kita bisa memilih-milih walaupun itu tidak dosa, tapi kalau tidak manfaat ditinggalkan, maka bisa sempurna. Bahkan ada kata pepatah begini, al-aqlu bil aqli. Maka ketika akal itu tidak diikat, maka akal itu akan berjalan tidak sesuai dengan prosedur.
Sampai-sampai ulama tasawuf mengatakan akal yang tidak terikat maka tidak sempurna. Maka semua orang itu kelihatannya akalnya itu sehat, ternyata tidak sehat. Makanya enten donga kan ngeten, mudah-mudahan kita diberikan sehat jasmani rohani. Bahasa jasmani itu adalah badan kita jauh dari penyakit medis, kemudian rohani kita termasuk di dalam rohani itu enek akal ya enek hati. Maka hati dan akal itu bisa sempurna, bisa dikatakan sehat kalau akal ini bisa berpikir positif. Lek pikirannya negatif itu gak sehat. Maka jangan mengatakan bahwa Anda semua yang hadir di sini mengatakan bahasa akal sehat. Kalau menurut ulama tasawuf, orang yang tidak bisa mengikat akalnya maka tidak dikatakan sehat menurut ilmu tasawuf. Tapi kalau menurut ilmu umum, yang penting pokok orang joget-joget nang arep nang tengah dalan ya kuwi sehat. Sapa wong sehat akalnya diantara orang yang sadar. Orang sadar dan menyadari posisi saya di mana dan saya harus bagaimana. Pertama, kalau lihat dari sejarahnya kita sebagai manusia, Allah menjadikan makhluknya khalaqtul jinna illa liya'budun. Ini misi yang pertama. Kalau kita sudah menyadari Allah menciptakan saya untuk beribadah, maka beribadahlah kepada Allah. Kalau saya sadar bahwa diri saya makhluk, maka saya harus mengabdi kepada Allah. Kalau saya sadar sebagai umatnya Rasulullah dan itu sebagai dambaan saya kelak di yaumil kiamah, saya sadar maka saya harus mengikuti apa yang dikatakan Rasul. Makanya kadang wong ngerti dosa tapi panggah dilakoni dosane. Wong ngerti bahwa neraka itu ancaman tetap panggah diomong nih. Ditekoi, wahai jamaah, jenengan seneng karo Kanjeng Nabi? Jawab, seneng. Tapi seneng kudu enek syarate. Apa syarate seneng? Siji kudu mulutan, sing nomor loro ya kudu rejepan, sing nomor 4 ya kudu maca sholawat. Sholawat itu bendina tiap bar sholat itu berarti cintanya dibuktikan benar-benar dengan ucapan sholawat itu. Maka inilah orang yang sadar dan menyadari, dikatakan oleh ulama tasawuf, inilah orang yang sehat akalnya. Kalau kita belum, kita hanya tahu enek sholat jamaah Allahu Akbar Allahu Akbar. Niki napa suara napa Pak Nik? Bu, suara napa lek enek Allahu Akbar nang masjid suara apa kuwi? Adzan nggih. Teng mriki nggih adzan. Walah nggih kula nggon kula tok. Terus lek enek suara adzan niku sak ngertine kita. Adzan niku merupakan panggilan apa usiran gitu. Jenengan lek diceluk ya mara. Marane kene kok dhisik. Allahu Akbar Allahu Akbar. Cangkeme sapa ya ini bengak. Subuh as-salatu khairum minan naum. Wong ora ngerti cek ngantuk kaya ngene kok ya wis bengak-bengok to cah. Ora teko tapi pah muring-muring. Kalau ini adzan, kalau menurut ulama tasawuf, adzan itu merupakan panggilan, sadar itu adalah panggilannya Allah, maka sebagai umat harus datang. Kalau tidak datang, menurut ulama tasawuf belum kategori menjadi golongan yang sehat akalnya. Jadi pengurus NU yang ngono, enak undangan kumpulan, lek ora teko yo pamit. Kang, saya nggak bisa hadir, ada rapat. Kang, saya nggak bisa hadir, ini ada acara ini. Pamit, ben supaya diomongnya akale sehat. Bila orang pamit piye? Jadi diharap-harap teko-teko. Terus sorenya kabar beritane kena lek sibuk, oh ada acara. Akhirnya jamaah mudah-mudahan acaranya berjalan dengan baik dan lancar dan kemudian diselamatkan oleh Allah sampai di rumahnya. Kan minimal lek enek kabare gelem ndongakne. Dadi lek ora enek kabare lek arep ndongakne terus umpama nih saya nggak bisa berangkat Pak karena sakit, akhirnya kan terus ngerti kabare, ya Allah mudah-mudahan yang sakit yang tidak hadir pada hari ini disembuhkan oleh Allah. Terus ngono tujuan iki ben supaya tiling-tiniling saling berzikir.
jenengan yo dikir njaluk donga sing kene ndongakne yo dikir. Akhirnya sama-sama berzikir kepada Allah walaupun tidak datang tapi genah beritanya. Ngono carane pengurus ranting lan MWC. Sesuk lene kumpulan galu ya. Kemarin yang berangkat berapa Pak Janji? 61. Bukan. Pengurusnya baru 30 sing teko sudah diji. Luar binasa pokoknya. Jadi ngono, kan enek grup. Mas saya nggak bisa hadir, saya becek di mana? Lampung Timur. Ya mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Kan itu timbal baliknya. Jangan malu. Umpamanya jenengan niki wau nggak iso teko pengajian niki, pamit karo panitia Pak panitia saya nggak bisa hadir karena sedang beres. Ya terus akhirnya kan mudah-mudahan beresnya lancar jadi barokah. Besok kalau ada urunan lagi bisa urunan kan ngono. Lain sini nggak ero kabar beritanya tunggu piye. Ngono sesuk pamit Bu nggih. Kon pamit sing wong ora budal. Kayane desa kene iki rong desa to. Lah iki lho sak RK ora enek. Do nanti kancane Bu. Beres nggih. Wis dongak-dongane muga-muga beresnya lancar. Terus yang ketiga, padahal ini 10 ya, wis gak 10 nggak dibayang, nggak usah dibahas kabeh 10. Lek 10 engko mulutan tahun ngarep mawon. Iki 5 ae. Kemudian yang kedua, 10 tanpa 10 tidak akan bisa berhasil. Al-hasanu, sebuah kebaikan bila amin. Tidak akan dikatakan seorang itu bahagia kalau tidak aman. Maka aman dan bahagia ini punya erat kaitannya. Nahdlatul Ulama misi pertama adalah kemerdekaan. 1945 berdirinya NU, 1926 misi berdirinya NU, target yang paling diutamakan adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah kunci sebuah kebahagiaan. Karena dengan kemerdekaan itu bangsa ini akan menjadi aman. Dengan aman itu akan meraih sebuah kebahagiaan. Enek kucing contohnya niki. Kucing niki ngerti soro lan orane wis ero. Kucing lho niki. Yen kula niku kucing gak enek sing selapanan. Yen kula niku kucing gak enek sing melok mulutan. Teng mriki enten kucing melok mulutan. Enggak tahu. Yen kula niki kucing enggak tahu pengajian. Tapi dhek begitu ketika ada greh niku dibuka. Sing duwe omah ijek mlebu, kucing niku lek arep ndekep greh niku tingak-tinguk. Aman apa ora iki? Teng mriki kucing tingak-tinguk mboten. Begitu wis nganu jiko melayu dhek. Teng napa kok melayu? Karena dia ternyata makan greh itu tidak bahagia. Pada dasarnya tidak bahagianya dia tahu ini tidak aman. Kalau ketahuan yang punya greh mesti aku digebuk. Niki pikirannya kucing. Niki kucing loh, kalau ngomongnya kucing orang jenengan. Tapi lek kita niki arep bahagia kudu aman dulu. Kalau memang bagaimana supaya aman? Kalau makan itu bukan hak milik kita, pasti perasaan kita tidak aman. Hati nurani yang mengatakan. Kalau kita melakukan jalan turun robos dalan, iki jalan wis enek apa jenenge iki enek telone.